Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman dengan Allah dan hari akhir, padahal mereka tidaklah beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadari. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka menambah akan mereka Allah penyakit itu. Bagi mereka azab yang pedih, dengan sebab apa yang pernah mereka dustakan. Maha benar Allah dengan segala firman. Bapak Ibu jemaah sekalian yang hormati, yang baru saja kita baca surah Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 10. Ini sering dibaca oleh guru dan kita pun sering membaca. Kalau dibahas dan dikupas ayat ke, maka judul gadangnya adalah hati. Nah, itu judul gadang. Masalah hati. Itu akan mulai dengan satu kisah di dalam kajian tafsir disebutkan itu. Kan ada di zaman dulu seorang kakek yang bernama Sadun. Nah, kakek bernama Sadun. Bahasa Arabnya Sadun ko asalnya aswad, terjemah bahasa Awaknya hitam. Memang si kakek ko kulitnya hitam, sehingga bernama Sadun, si hitam, Maitam. Beranak seorang namanya Unuqa. Hitam lo kulitnya si Unuqa ko. Kemudian si Unuqa ko beranak lo, itulah dia Luqman, yang pada akhirnya digelar Al-Hakim, Luqmanul Hakim.
Yang populer dan terkenal itu sawananya adalah Luqman. Tapi dia anaknya terkenal, tabo lendong ranggainya, bahkan kakeknya. Sehingga Luqman bin Unuqa bin Sadun. Kalau ditelusuri keluarganya masih ada kaitan dengan Nabi Daud. Nah, di zaman Nabi Daud itu pernah diangkat di raja ketika itu menjadi hakim agung. Di kalau secara kininya di Mahkamah Agungnya itulah kira-kira. Iko latar belakang oleh karena mencaliak dan melihat dari sehari-hari di diri Luqman ko ada kedalaman ilmu dan kedalaman pemahaman. Sehingga setioknya mengecek, setioknya bertutur, kalau secara awaknya jagung senang keluar. Betul-betul bijak dan ndak ada kata-kata nan tabuang begitu kalau dia ngomong. Kalau dari segi fisik tu malah disabui tadi kulitnya hitam, badannya rendah, kemudian bibirnya tabah. Itu kalau dibaca di dalam sejarah. Tapi memiliki kebijakan yang bukan main. Nah, lantaran seluruh perilakunya ko terhormat, sehingga patut dijadikan uswah atau contoh bagi orang-orang yang hidup di zamannya. Bahkan sampai-sampai Allah mengabadikan namanya di dalam Al-Quran, bahkan menjadikan namanya menjadi salah satu nama surat, namanya surat Luqman. Bahkan langsung ditempelkan sebagai gala beliau Al-Hakim, sehingga Luqmanul Hakim. Bahasa awaknya hakim itu yang maha bijaksana. Jadi Luqman yang bijaksana gitu. Banyak sawananya kisah menarik yang penuh dengan contoh tauladan menyangkut dengan Luqman. Cuma tentu ambil salah cik pada kesempatan kini takai jo ayat nawa baca. Satu kali raja sangke itunya berniat baik bersedekah kambing kepada orang miskin. Maksudnya adalah bersedekah daging kambing. Maka oleh raja dipanggillah Luqman kau untuk mendabiah kambing, atau bahasa awaknya mahabihan kambing, itulah kira-kira. Jadi sama juga zaman kini kalau lah kamu mendabiah kambing akikah atau kambing apa, kan orang siap berpanggil mah. Nah, bocok je tu. Nah, cuman ketika dipanggil dia ada ujung-ujung daging tadi kan itu. Nah, Luqman, ya raja, saya berniat bersedekah daging kambing kepada orang miskin yang tinggal di sekitar ini. Tak tolong dabiahlah kambing kau, kemudian bagi-bagikan dagingnya secara rata sehingga mendapat sadonya. Bocoran memang masanya agak penceklik je waktu itu, sehingga jarang makan daging. Cuman sebelum kau karajukan wahai Luqman membawa pasan, jangan diagiakan daging tu sadonya, cukup tinggalkan untuk ambo 2 potong daging terbaik dari kambing itu. Habis Tuan Raja perintah dilaksanakan. Didabiahlah kambing tadi, sudah dabiah dikuliti. Sebabnya tidak boleh terbalik dah. Dikuliti dulu baru dabiah. Marasem lah kambing. Ya. Sudah didabiah baru dikubah. Jangan terbalik. Itu. Aja sisihkanlah 2 potong sesuai jok pasan raja. Nya masukkan masuk asai. Nah, mulai dari tengah hari sampai sore labih daging tadi, terakhir mencong-cong lah seorang anak muda. Nah, kama ambo disuruh dia raja menjapui daging dan disisihkan untuknya. Oh ya kokoh, bola pulang. Dia kalah asoi kenyo sampai di rumah diserahkan ke raja. Dicari ada raja nan 2 potong tu lidah jo hati. Nah, jadi lidah sepotong, hati sepotong. Diimbaunya lah nar-narnya bininya bainar namanya bang. Nah, diimbaunya kau buat sambal, buat lagu lain sebagian, dendeng sebagian, hati je lidah kemai. Ya takaran 2 bulan setengah lah sudah itu tani lo dia raja sekali lagi diimbau lalu Luqman diulang nan 2 bulan lalu balik. Dabiahlah kambing ambo gak seiko bagikan ke orang miskin. Cuman yang kini tolong sisihkan untuk ambo
2 potong daging terjelek dari kambing itu. Nah, terjelek leh. Baik rajo, perintah melaksanakan. Sudah didabiah, sudah dihabiskan, dibagi-bagi, dibagikan ke orang miskin, nyosisiah kalau 2 potong. Sore tiba orang menjapui, diagihkan ke rajo, nyopreso, tanya tahu isinya lidah jo atiyo. Balon Lukman lah. Tapi rajo coba pikir antara ke kemana takkan buang di dalam. Dek tak tahan lah. Ditelepon lah Lukman ke dek rajo. 3 kali ni telepon tak menjawab. Nyawa A seleh. Cara kini ni. Nyawa A seleh. Lukman, ambo rajo. Kalau dapat datang ke rumah, ambo ingin minta penjelasan. Bama ko daging terbaik lidah jo ati, daging terjelek jo lidah jo ati. Baik rajo, ambo segera datang. Ya, lewat pukul 8 lah, tibalah Lukman di rumah rajo. Silakan duduk. Tolong agen penjelasan kamu. Bama ko terbaik jo terjelek, barangnya sama. Dijawablah de Lukman. Aku menandakan Lukman ku pemahamannya dalam. Itu marajo, ambo ampun tuan rajo, ambo minta maaf, ambo bukan menggurui. Dek batanyo mangko mau jawab. Menurut penilaian dan analisa ambo, iyo mah itu rupanya. Ada orang terhormat, orang dimuliakan, sehingga di duluan selangkah ditinggikan serantiang tingkah jok perangai kadi contoh kadi tiru itu penyabuknya dek lidahnya dan hatinya elok. Tapi sebaliknya tuan ada orang dihino dibenci kama apa orang tak menyapu nyo lalu di laman pintu ditutupi orang nang ketek jajok sama kadang memisahkan orang tua-tua pun mau siam nyuruh nyepai. Penyabuknya jo oleh karena lidah jo hati nandaknya jago. Oh gitu yo. Yo cadiang ya kece si rajo kepada Lukman. Jadi apa ibu hadirin sekalian? Sampai kini ya, yang lidah jo hati kau tetap serupa itu. Ada 2 label orang elok, orang jahat. Itu penyabuknya nan 2 tu situnya. Lidah jo hati. Itulah makanya malam kini kita coba mengupas, tapi paling lama laki kata sama masuk itu tuhnya. Baiklah Bapak, sebelum kita bahas lebih dalam, ambo ingin menyampaikan ke wakil kita dulu, hubungan lidah jo hati. Baik secara fisik maupun secara batin atau rohani. Masuk secara fisik dulu. Kalau secara fisik, na lidah tu mah, nan dalam mulut itu kalau ndak ada lidah, ndak bisa mengecek dah. Sehingga lidah, kau dalam agama jadi sama dengan lisan, alat untuk bicara. Makanya, kalau orang ndak lidah, ndak bisa mengecek dah. Gitu. Sedangkan hati, nan sawananya, kalau nan merah ada di rongga dado tu, itu di dalam bahasa Arabnya al-kabid. Kaf badal kabidun. Sehingga kalau apa kapasa membali hati kabau bamo tu kabidul jamus namanya. Hati kabau kabid. Itu hati terjemah bahasa Arab. Itu secara fisik atau tubuh kasar. Di dalam ilmu kedokteran rupanya anggota tubuh nan 2 kok berkaitan. Cuman letaknya di dalam tubuh cek bisa dicari di luar cek. Ambo nak bawa kan dokter seorang mah. Dia gianya keterangan bawa ibu tahu si Fitri. Iyo ya, nyo lidah tu ya, nyo termasuk organ tubuh dalam tu. Cuman bisa ditilik dari luar. Makanya ketika ayah pareso ke dokter, PBB Zuk, sudah diukur tensi dirosok di bawah dawe dah teh, dirosok kida dawe lo disuok. Sudah tuanan diperintahkan dokter kawak. Co juluan lidah keluar bu, kami itu keceknya. Jijian lidah keluar, caliak lidah. Kenapa? Karena ketika mencaliak lidah tu, itu bisa ba'a gambaran di dalam, itu terbaca dari lidah. Jadi lidah tu bagian organ tubuh dalam, nah bisa dicaliak dari 2. Allah sudah mentakdirkan
Jantung tidak bisa dicari ada, hati tidak bisa dicari ada, limpo tidak bisa dicari ada, tapi bisa diteropong melalui lidah. Orang yang organ tubuhnya di dalam, demamnya, panehnya, itu berefek ke lidah. Lidah itu akan berwarna putih. Nah, akan berwarna putih dari tangannya biasanya, tapi kalau lidahnya pasti memberikan informasi. Bamang kalau lidah itu putih, karena hati, limpo atau organ yang di dalam paneh, sehingga keluarlah paneh melalui lidah, kelenjar lidah itu menjadi beku. Nah, mengarihnya kelenjar lidah itu, maka ditutuplah lidah tadi oleh warna putih. Itu air ludahan sana itu, air ludah yang membeku. Karena air ludah itu membeku, sehingga bulu-bulu kecil yang ada di lidah itu ditutup oleh bekunya air ludah tadi. Lidah awak kalau kita lihat jauh mikroskop itu ada bulu-bulu ketek. Apa gunanya bulu ketek itu? Itulah yang sebagai alat perasa. Itulah yang bisa awak membedakan mani hijau pahit, masin hijau asam dan sebagainya. Nah, kalau bulu itulah tertutup, nyolah raba asar nyolah, masin tak terasa, pahit tak terasa, asam tak terasa. Aku namanya kalau sehari-hari sakit hilang rasa. Sakit hilang rasa. Nah, kalau rasa lidah tu hilang, tak tentu namani, nak tentu nak asam lah. Kaitannya je hidung. Kan ada spesialis gigi, spesialis kandungan, ada spesialis THT. THT itu apa? Telinga, hidung dan tenggorokan. Ini serumpun barang itu. Kalaulah lidah putih ya, bau tak ada oleh. Ada waktu COVID kebatang banyak nama itu. Rasa hilang, bau hilang. Ini sejalan tuh. Itu hubungan hati atau bagian dalam dengan lidah secara fisik. Nah, adapun awak makasih di dalam kajian malam kini, indah dua arahnya ke situ, itu menambah wawasan pengetahuan saya itu mengulang kaji. Tapi lidah dengan hati yang dimaksud di siko, lidah adalah tetap lidah, tapi yang dimaksud lisan pembicaraan, sedangkan hati yang dimaksud di siko indak kabid doh, tapi qalbun. Qalbun bila ada terjemahkan ke dalam bahasa Arab artinya yang bolak-balik. Nah, jadi qalbun itu qallaba yuqallibu, bolak-balik. Sehingga Allah itu salah satu namanya muqallibul qulub, tukang bolak-balik akan hati. Muqallib. Dan itu adalah tataran yang di dalam tubuh awak bagian dari rohani. Sandingnya ada namanya jiwa, ada namanya nafsu, ada namanya akal, kemudian ada namanya hati. Bahasa lainnya, disitulah modal dasar kehidupan yang terletak namanya raso. Itu di hati tadi. Bahasanya lainnya perasaan. Itu di hati letaknya. Dan kemudian hati dalam pengertian qalbun tadi itu adalah ukuran seseorang bagaimanakah hatinya juga digambarkan oleh lidah dalam hal ini pembicaraannya. Jadi serupuan boy Abu Yalizar tu hatinya sawananya, dengar saja pembicaraan saya. Jadi orang yang sedang bicara itu sedang memperagokan ke orang lain hatinya sawananya. Nah, jadi oleh karena itu tidak bisa dipakai di tengah-tengah kehidupan. Dan sawananya kayak itu mulutnya nambah keleperan tuh nyonya. Mengecek nang kalama dia nyok saja. Kadang-kadang kasar, tidak tentu orang kata singgung. Tapi hatinya elok tuh. Tidak mau pekan. Tidak bisa pasang terus. Nyok kalau lah kumuh hati itu, lah galodo hati itu, galodo hati itu akan digambarkan oleh galodo kato-kato, tutur di dalam kehidupan sehari-hari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan, kato-katonya sangat sajud. Apabila nyo mengecek, itu ibarat mutiara berjatuhan dari mulutnya. Itu Nabi awak. Bagaikan es nanti di tangan awak, lembutnya bukan main kalau Nabi itu berkata-kata. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hati Nabi itu berhasil. Nah, makanya dalam kajian qalbun di dalam agama kita itu terbagi tiga. Ada namanya qalbun salim, ada namanya qalbun marid, ada namanya qalbun mayit.
Jadi hati sehat, ada hati sakit, ada hati mati. Nah, bedanya dalam bentuk tutur bahasa yang keluar dari mulut. Itu ceritanya. Apakah hati waktu akan membuahkan kata-kata dan tutur di dalam kehidupan sehari-hari itu yang terhormat, yang menyenangkan orang lain, yang meneduhkan dan menyatukan, itu ditentukan oleh ungkapan kata-kata keluar sebagai buah dari hati. Nah, itu terasona dalam kehidupan Bapak Ibu. Ada kawan dan pembicaraannya lembut. Ada orang yang pembicaraannya kasar. Dan itu ditentukan oleh kita yang punya. Nah, bagaimana cara merawat ini? Makanya di dalam Al-Quran dinyatakan dalam ayat yang kita baca tadi, itu ada hati yang di dalamnya ada penyakit, dan penyakit itu bertambah-tambah. Nah, sebenarnya kita punya pilihan yang dalam. Nah, yang bisa diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Nah, bagi contoh modelku. Orang yang berbeda itu tidak bisa ungkapan kata yang sama kepada orang itu sesuai dengan kontennya. Mengecek ke anak, mengecek ke menantu, itu tidak semua terus. Nah, orang yang punya rasa akan dibedakan ya. Kalau dalam falsafah kehidupan awak itu mah jalan menurun, jalan mendaki, jalan meleriang, jalan menata. Kalau ke menantu, ke ipa, kebisan, ke mintu, ke meleriang. Nah, kalau meleriang tidak bisa batal ditarang bana. Kalau menurun, itu orang kayak kanak boleh ketawa tuh. Jadi ungkapan yang sama bisa dirasa berbeda kalau sasaran ungkapan waktu berbeda. Anak hendak semayang, yang hendak semayang pagi tadi, besok kalau hendak semayang jangan dan jinjang telengok. Kami nanti nak mau itu. Malin hendak semayang tadi, besok hendak semayang malin dan jinjang telengok malin. Tentu putih atau apa melinggo lagi. Anak muanya. Nah, itu jalan keluarnya kama tuh. Bagaimana menata hati tadi. Nah, dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, dan sebenarnya apa ada nih Bu, kita punya banyak pilihan dalam berbicara. Baik itu bahasanya bahasa lidah maupun bahasanya bahasa verbal berupa tulisan, itu sama saja tuh. Ambo pernah sekali lalu dari Bukit Tinggi, tiba di Padang Luar itu kan kiri kanan jalan banyak showroom. Nah, banyak showroom Pak. Banyak showroom. Jadi sebelah kiri awak ke kamari itu, sebelum tiba di Padang Luar, itu biasanya di muka showroom itu ada sarok bau gua banyak. Tapi sekali itu kasihan Pak, tidak ada sarok itu leh. Mau cuci cigok, tanya tuh ada tulisan. Tulisan, ya Allah, miskinkanlah orang yang buang sampah di tempat ini. Itu kalimatnya. Ambo sedang membaca itu dipotongnya ambo de Innova, berarti Innova tentang tu ambo tidak bisa maju leh. Memang nampaknya apa nampunya toko kalau ambo asai tiba situ tetagaknya baliknya jalan tu mau jalan leh. Tidur di batagak otoko bakelok kasuo rupanya misi minyak ambo pun itu pelok ambo belakangnya taruh nyo tagak pas misi minyak nyo keluar ambo keluar lo galak udah kabut tanya tu kawan ambo nanti enggak ada sampai engke bagalah Ustaz enggak kebayang Ustaz sarok mau bawa ke leto tadi lihat iyo nyoba kok bawa dia kata itu kan itulah dia buyan hampir mau campak sarok di sana dia mangok dia nak ya baca tulisan tu ya keceknya ya Allah miskinkanlah orang yang buang sampah tempat ini baca dah ya tu makbul dong orang tu merasai kami ya cek ambo bawa ke dalam balik sadar apa sekali ceknya dia rencana kali bawa saya sarok ke arah ke Padang di madu tong sampah beko tu batu-batu di situ dibuang akan nampak tersentuh orang sekali. Tapi ada itu tampik-tampik tertentu dawak ni buang sarok. Kalau tidak itu tulisannya tujuannya sama supaya orang jangan buang sampah. Ini bukan tempat buang sampah. Itu masih di tataran di tengah lah standar. Ada cek yang buang sampah di sini orang gila, nyoba campak orang sedang sampah. Kan begitu. Terima kasih untuk tidak membuang sampah di tempat ini. Itu standarnya tuh. Kalau ada kata-kata yang lebih elegan dan santun, kenapa harus dipilih kata-kata yang kasar? Kan seperti itu. Nah,
Kemudian pengalaman saya lagi di waktu saya masih memimpin kantor. Awak sebagai kepala, aku kan di antara tugas kan nontangani surat. Nah, sesuai juga aturan sebelum surat ditandatangani kan dibaca dulu. Ama bacalah surat dari atas ke bawah. Basuhlah kalimat cik yang semestinya untuk nyobue unta. Kan salah tulis tu. Nah, untuk agar unta aku berubah menjadi untuk harus bisa dua jalan tempuh. Jalan elok, jalan buruk. Nah, jalan buruk panggil judan, sampai sedek kau. Sedih pak, bersedih kali. Ke bapak, ambil sedek kau yung. Kemana tuang? Kan bisa satunya, mengango jumbe sedeknya. Kalau jauh main-main, piti lama dia. Kan bisa itu. Paknya, ibarat pelon pak. Maka ditukarlah kalimat tadi. Tapi ada satu lagi, sampai sedek kau. Dah, kau ke ajudan. Jadi pak, anda juga adalah. Assalamualaikum pak, salam. Agak bapak beri di buat surat kau. Ya pak. Iko setelah pak preso ada kalimat cik kau. Ada kata unta tertulis dari kau. Tapi setelah pak timbang-timbang rasanya cik kalimat kau tidak masalah. Badi pak tenang. Tidak pak biar waktu kali pak. Maaf ya pak ande, maaf. Mana yang lebih bagus kita pakai? Mungkin yang nomor 2. Nyo maraso tidak disuruh. Inyo maraso sagan. Kedepannya akan berhati-hati. Kesalahan yang sama tidak akan terulang. Tapi kalau yang pertama tadi kan itu jadi sasaran sudah itu aja mah. Tapi hatinya mengerutuk apa tu yang cik salah itu puanya dan jetong. Piti lama yang itu ke pak pewasi pak. Tu buat dendam. Itu kan tataran kata-kata saja itu. Banyak di tengah-tengah kehidupan yang seperti itu. Ada orang yang hobinya kata-kata kasar. Padahal banyak lagi kalimat lain yang lebih santun. Kadang-kadang di rumah, walaupun kalimatnya sama, kalau dalam Quran, waghdud min sautik, rendahkan suaramu. Sebab nada suara itu efeknya berbeda. Umpamanya amin bu anak, John, kembali santana, John, mari, itu beda tuh. Itu beda tuh. Walaupun efeknya tetap datang menemui awak, tapi imbas ke dirinya berbeda tu. Apakah halusnya bahasa Quran? Bagaimana ini? Itu adalah tataran hati. Ada qalbun salim, hati yang sehat. Hati yang sehat akan memilih kalimat supaya orang yang ada di sekelilingnya itu tenang, senang dan nyaman dari seluruh ungkapan. Koknya menyuruh malah sondakan suruh orang. Koknya memerintah malah sondakan perintah. Semua orang patuh sama dia. Kalimatnya bagus. Itu namanya hati salim. Ada hati yang sakit. Biasanya hati yang sakit itu pagi lain, tengah hari lain, malam lu rubah loh. Hati sakit. Jadi kalau hati yang sakit itu suka menyinggung perasaan orang lain. Ada hati mati. Hati mati kok Pak Ibu, dia tidak peduli dengan dosa. Tidak peduli dengan maksiat. Dan tidak pernah ada penyesalan terhadap dosa yang ia lakukan. Itu hati mati itu. Malah dia kadang-kadang ketawa dan menari di atas dosa dan keternaian orang lain yang dia lakukan. Jadi makanya dalam peribahasa sehari-hari luko karena pedang bisa diubek. Kalau li seketek jangan diplas aja selesai. Kalau agak gadang lukonya dibawa melaka rumah sakit dijahit. Tapi kalau lidah nan melukoi, menjahitnya. Diplaskannya. Akan siapa itu? Di waktu musim dirian kayak itu Gusti Pertiwi itu masih berjanjang-janjang di muka itu. Kalau lah menjual durian malam tuh lo di janjang tuh penuh durian. Jadi anak di rumah pasan ya beli durian ya jadi pulang mengaji yuk kodek-kodek beli durian situ. Berapa pak? Nama ada uya kan? Rupanya kalau kodek uya kan itu aku itu 150 uya. Ago-mago dalam jual beli kan lah barang besok. Cuman tentu agonya yang patuh. Bisa 100 pak? Kan standar harga obatnya. Ini 150 bagus 100. Jadi 125 beko kan biasa tu. Tapi yang talakan nasib dembo waktu itu, ndak itu jawab ada bu.
100 inci enak dapat rupiah aja. Anda deh lah tahun 2001 sampai kini lah warga takana aja deh baru. Itulah kalau lidah kok. Berapa? 150. Bisa 100 Pak. 100 dapat inci rupiah aja. Di mana ada orang menjual inci durian. Tapi itulah kira-kira. Ada orang yang hobi mengambil coupling kata-kata seperti itu. Itu di tengah-tengah kehidupan. Nah, Bapak Ibu sekalian, agar kita tidak terjebak dengan hal-hal yang demikian. Kalau Nabi mengajarkan tuh wal tafahum bi ahli. Kalau dalam falsafah kehidupan orang awak, muli mani kucindan murah. Kucindan tuh kelakar maksudnya itu. Nah, kelakar, muli mani kucindan murah. Nah, kalau kasarnya itu mah muncung berciri, itu kasarnya tuh malah ada muncung berciri. Nah, tapi keluarnya tuh sama aja, itulah kira-kira. Nah, agar kita tidak terjebak dengan hal yang demikian, bersihkan hati. Pertahankan hati dalam keadaan bersih sehingga keluar itu yang baik-baik saja. Ada seminat untuk nak menjaga kata-kata itu supaya terhormat. Aku ada 7 kelakuan yang bisa awak perbuat dalam kehidupan sehari-hari untuk mempertahankan hati agar keluar melalui lidah dalam bentuk kata-kata manis. Abi dan 7 ke Isa masuk. Pertama, tawakal. Pertama tawakal. Cek itu. Pertama tawakal. Cara untuk menjaga hati kita tetap sehat menjadi qalbun salim. Tawakal. Jadi jaga lalok pagi itu, setelah kita beres semuanya sampai kepada sholat subuh, kau di masjid segala macam, sebelum matahari terbit, tolong tubuh awakku tumpukan kepada sikap tawakal. Apa itu tawakal? Matangkan segala perencanaan subuh itu untuk sehari kini. Itu namanya tawakal. Umpamanya kalau ambo contoh ambo pagi sudah subuh tu ambo kabarangkek ke Padang umpama. Itu ambo acok lakukan itu. Abas supaya ambo termasuk kepada kelompok tawakal. Ambo bakal jom maksimal dulu, kemudian ujungnya ambo serahkan kepada Allah. Pertama preso tu lei rancak korem. Nang kedua celiak ban lindak kabih. Nang ketiga celiak minyak lindak katang buang beko. Segala macam lampu-lampu kali duit lai. Nah, setelah beres kasadaalahnya, sebelum auto diduitkan, bismillahirrahmanirrahim, Allah alal arsyil azim, la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Bismillah tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah. Itu namanya tawakal. Pagi-pagi itu saya akan menghadapi hidup sehari ini, ya Allah, dan bisa ambo lakukan, ujungnya ambo serahkan kepada engkau. Itu tawakal namanya. Nah, pagi itu biasakan diri bantu itu. Jangan langsung bertabang saja bentuk burung. Tawakal dulu, mulai dengan ibadah, kemudian kita bertawakal kepada Allah, apapun profesi. Yang kedua, banyak berzikir. Banyak berzikir. Apa maknanya banyak berzikir? Basahkan lidah wak dalam kehidupan sehari-hari kau dengan banyak membaca kalimat thayyibah. Alhamdulillah, pati dibaca alhamdulillah, baca alhamdulillah. Masya Allah, ketoki baca masya Allah, baca masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah, astaghfirullah, assalamualaikum. 5 kali, tulang 8 kali kau baca yang tepat untuk dibaca. Likuli rahmatin alhamdulillah, likuli musibatin inna lillah, likuli ta'ajubin masya Allah, yang ta'ajub wak masya Allah. Akan seperti itu. Nah, jadikan lidah wakku gemar, gampang dan lasuh membaca kalimat-kalimat bantu itu. Ada orang kan maha membaca itu. Kuok saya itu udah masuk aja lah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada orang kuok payah nak membaca kalimat thayyibah tu. Basu payah nak membaca assalamualaikum. Kata mangaliang astagfirullah anaknya baca tu. Ada orang yang sangat sulit membaca yang seperti itu. Padahal dengan banyak membaca kalimat thayyibah itu kita menjaga suasana hati. Ketiga, banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran.
Nasihat para ulama kepada kita termasuk para sahabat, jangan sampai dalam 20 ampe jam nan diberikan oleh Allah kawak sadi semalam nan dakwa gunakan membaca Quran. Ndak lo boleh sadonya Quran lo, boleh pagi sampai sore, tapi ada kalimat atau kalam ilahi ko nan wak baca dalam sehari-hari itu di luar salat. Kalau salat aja itu, di luar salat. Nah, kalau itu lawak baca terus, syifa lima fis sudur wa nunazzilu minal Qur'ani huwa lima syifa lima fis sudur. Al-Quran itu diturunkan untuk paubean nanado di dalam dado, maksudnya hati, membaca Al-Quran. Makanya orang yang gemar membaca Al-Quran, dia akan terpelihara dari kata-kata yang tak benar. Bahkan bukan hanya itu saja, orang yang sering baca Quran, yang banyak baca Quran, maka animo atau keinginan untuk berbuat maksiat yang dilarang oleh Allah itu menjadi tertekan itu. Sebab ndak ada terang ada maliang menjalang cilok Quran je lu ndak ada tu. Pasal lu nak cilok Quran awak saja seorang dulu je. Ndak jadinya Quran, ndak jadinya cilok terus bacanya tu. Sebab itu akan menurunkan ndak ada sawat cilok surat tu lain. Itu dia yang ketiga. Nang kampe solat malam dan solat duha. Persering, peracok solat malam dan solat duha. Wa minal laili fatahajjad bih, di tengah malam hendaklah bersolat tahajud. Solat tahajud membuat hati menjadi tenang. Solat duha membuat suasana hati menjadi lembut. Nah, jangan sampai tidak pernah dalam seminggu tu solat malam. Ini tidak lu boleh, tidak lu perlu tiap malam dah. Sebab Nabi awak menyebut salatul laili kutiba alayya wa sunnatul lakum. Solat malam itu wajib bagi ambo, sunat untuk kalian. Nah, jadi kalau nan sunat tidak lo boleh diwajibkan diri ada, diwajibkan tiap malam tidak lo boleh ada. Cuman jangan sampai tidak pernah. Itu salat malam. Nang kalimo, perbanyaklah kita membantu sesama. Perbanyak membantu sesama. Apa itu membantu sesama, Bapak dan Ibu yang hormati? Meringankan beban, melapangkan beban teman-teman kita sekeliling dalam bentuk apa yang kita bisa. Mallahu fikrun bi fikrihi wa mallahu malun bi malihi wa mallahu quwatun bi quwati. Siana nadonya pikiran jo pikiran, siana nadonya arato jo arato, siado nadonya kekuatan jo kekuatan. Kawan-kawan alik solar rumah ditolong masang tenda. Nampak ada kawan batu caranya, biko caranya narancaa. Itu je pikiran tu. Ada celiak bahannya, dia lu nado makan je bagi aku, dia nasi. Kan gitu. Perbanyak, intinya bersedekah. Kebetulan memang ibu bersedekah, kok tidak perlu banyak dong. Tapi terusnya, dawamnya. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Itu nangka 5. Nangka 6, banyak berdoa. Di berdoa ke rupanya membuat hati jadi lembut juga. Tak berdoa sombong. Saat berdoa yang paling pas itu adalah sudah sembahyang. Makanya sudah sembahyang wak berdoa. Sta'inu bisabri wassalah. Makanya kita menjadi tradisi dewa sesudah sembahyang awak berdoa. Buat doa itu melembutkan hati. Ada orang tak ada doanya, sombong benar tu. Tak ada berdoa tu. Ia kana abudu wa kana nasta'in. Yang terakhir yang ketujuh, berusaha setiap saat menjauh dari maksiat. Sekecil apapun perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah itu kita jauhi. Alas keten lah warung. Itu no bayo. Soalnya ada orang kadang sabui mah. Tapi kau bagunjang lah. Pis kali kau biarlah. Tu bah bayo tu. Kan ada je itu tu. Sana gunjang nama. Dia kini biarlah. Kami sengaja tu. Itu berbahaya tu. Itu 7 Bapak Ibu langkah yang dapat awak lakukan untuk menjaga ketenangan dan untuk menjaga kelembutan dan ada di hati. Yang insya Allah kalau hatilah lembut akan tergambar dalam bentuk kata-kata yang baik di tengah-tengah kehidupan awak. Itulah sesuai jok janji berjalan-jalan ke padang sebusuk tiba situ hari pagi waktu istana lama suak, tentu awak harus berhenti. Mudah-mudahan ada manfaat. Salah jangka mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.